Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ibu Farida Kusumasuti, SPTMB. Saya mengajar di program studi peternakan dan hari ini kita akan belajar tentang ilmu pemuliaan ternak. Apa itu ilmu pemuliaan ternak? Ilmu pemuliaan ternak adalah cabang ilmu dari ilmu genetika dan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan juga kuantitas, jadi kualitas dan kuantitas dalam ternak dengan menggunakan metode-metode atau melalui perbaikan mutu genetik. Oke. Kemudian arti penting dari perbaikan mutu genetik itu adalah yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bibit, pemilihan bibit, dan yang kedua adalah pemilihan pakan yang baik. Yang ketiga adalah manajemen. Dan ada rumus yaitu P sama dengan G plus E. Apa itu? Yaitu penotip sama dengan genetik plus lingkungan. Jadi, jika kita ingin memperoleh 100% produksi, ada dua yang berpengaruh. Yang pertama adalah genetik, pengaruhnya adalah 25%, dan yang kedua adalah lingkungan. Pengaruh lingkungan sangat besar sekali, yaitu 75%. Kita ambil contoh kalau pengaruh lingkungan itu sangat besar sekali daripada pengaruh genetik. Jadi sapi FH itu memiliki produksi susu yang sangat besar. Sapi ini berasal dari daratan Eropa dan kita impor ke Indonesia yang memiliki iklim yang tropis atau yang lebih panas daripada asal dari sapi tersebut. Maka dari itu pasti dapat dipastikan produksi susunya akan menurun karena dia harus beradaptasi terhadap lingkungan. Maka dari itu perlu diadakannya rekayasa lingkungan atau yang kita sebut sebagai kandang glosos. Karena kandang glosos tidak akan terpengaruh oleh suhu, cuaca, pH, kelembapan, dan predator yang ada di luar kandang. Demikian, kita tidak bisa mengabaikan dari pengaruh genetik. Meskipun hanya 25%, tetapi ini sangat penting karena genetik adalah bahan baku dari produksi yang kita inginkan. Kita hanya bisa mendekati dari kemampuan produktivitas yang maksimal tanpa bisa melampauinya. Maksudnya di sini adalah jika ayam petelur, kita ambil contoh ayam petelur. Jadi ayam petelur hanya bisa mengeluarkan telurnya itu 1 hari 1 kali, atau lebih tepatnya kurang lebih 22 jam. Kita hanya bisa memastikan bahwa ayam itu akan terus bertelur 1 hari 1 kali. Jadi tidak stres ataupun tidak terpengaruh dari lingkungan luar agar produktivitasnya bisa bertahan 100%, atau dengan kata lain kita hanya bisa mempertahankan produktivitasnya secara lama. Oke, setelah ini akan dijelaskan oleh rekan saya Bapak Nurul mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas dari produktivitas dengan cara rekayasa genetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di dalam pembelajaran daring ini kita bertemu dalam pelaksanaan IB pada sapi. Baiklah, sebelum saya lanjutkan pada materi pada pagi hari ini, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Kami dari tim reproduksi ternak pengampu mata kuliah ilmu pemuliaan ternak, di mana pada pagi hari ini saya akan menjelaskan lebih banyak lagi tentang tata cara pelaksanaan IB, yang mana pada masyarakat sering kita jumpai bahwa IB banyak terkendala untuk kegagalan perkawinan di masyarakat saat ini. Baik anak-anak, saya akan menunjukkan bahwa inilah kompetensi kita di dalam mata kuliah ilmu pemulihan ternak, di mana kita nanti target kita adalah sebagai petugas IB, yang mana ini sangat dibutuhkan sekali di masyarakat
untuk petugas-petugas IB di lapangan. Di dalam kegiatan ini ada beberapa keuntungan daripada IB. Yang satunya adalah mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi betina sehingga dapat menghindari anak yang dihasilkan cacat. Kemudian yang kedua, peternak dapat menyimpan sperma yang bersifat unggul dan peralatan dan teknologi yang baik dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, dapat menggunakan kembali semen beku walaupun ternak pejantan tersebut sudah tidak ada atau mati. Keempat, dapat menghindari kecelakaan perkawinan pada sapi betina yang terjadi pada saat perkawinan karena fisik pejantan terlalu besar dan betina terlalu kecil. Yang kelima, dapat menghindari ternak dari penularan penyakit, terutama penyakit yang ditularkan dengan. Baiklah anak-anak, itulah kompetensi kita di dalam mata kuliah ini. Akan saya lanjutkan pelaksanaan IB, di mana pada pelaksanaan IB ini salah satu hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah towing. Towing adalah pencairan kembali semen beku dari kontainer, di mana kontainer tersebut mempunyai suhu min 196 derajat Celcius. Towing kita lakukan, kita harus sediakan air yang kita wadahi di ember. Air tersebut mempunyai suhu kira-kira 34 derajat Celcius. Kita towing selama 15 detik. Kalau sudah terjadi pencairan, baru kita ambil, kita angkat, kita masukkan pada alat IB atau gun. Teknik yang kedua atau pelaksanaan IB itu sendiri, yaitu pertama yang harus kita lakukan adalah palpasi rektal, di mana tangan kiri kita masukkan lewat rektum, yang tujuannya kita cari atau kita mendisposisikan serviks, yang mana tampak pada gambar di atas. Serviks ciri-cirinya mempunyai sphincter cervicalis atau cincin cervicalis. Kita arahkan gun ke pintu serviks. Yang harus kita lakukan adalah kita bisa melewati 4 sphincter cervicalis yang kita arahkan menuju cornua uteri atau bisa disebut dengan leher uterus. Pada gambar tersebut itu adalah merupakan gambar tepat pada pendisposisian daripada semen, atau ujung gun telah melewati keempat sphincter cervicalis dan mengarah kepada cornua uteri. Pendisposisian daripada kawin IB itu adalah pada posisi kelima atau pada bagian cornua uteri. Demikian pembelajaran singkat tentang pelaksanaan IB pada sapi pada mata kuliah ilmu pemuliaan ternak. Semoga pembelajaran yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kalian semuanya dan bisa diaplikasikan ke masing-masing daerah yang Anda tinggal. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.